ada impact yang lain. Salah satunya adalah bagaimana kemudian misalnya terjadi satu kanibalisme elektoral, terutama dengan basis pemilih loyal PDIP. Yang kedua terkait dengan konteks bagaimana kemudian pola relasi antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Karena aturan ADART meningkatkan nilai tawarnya kepada partai PDI Perjuangan? Nilai tawar mungkin iya, tetapi di saat yang sama juga ini menegaskan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Karena aturan di ADART PDIP sangat clear. Di ADART nomor 25A menegaskan bahwa dalam konteks keluarga inti memang tidak boleh, ada aturan secara clear di sana untuk berada di dalam satu partai, harus di dalam satu partai. Tidak boleh tapi kemudian keluarga inti luar kan hanya suami istri. Nah, itu yang kemudian mencoba untuk diperdebatkan, kemudian legal formalnya kakak sudah berbeda dan sebagainya. Tetapi spiritnya sangat clear disampaikan oleh Pak Jarod Saiful Hidayat. Bahwa kalau misal kemudian dalam konteks keluarga terdekat, kalau kemudian ada yang di partai berbeda, maka itu menegaskan bahwa dia sebagai misalnya pimpinan keluarga tidak mampu melakukan kaderisasi, kemudian tidak mampu meyakinkan untuk kemudian tetap membawa basis keluarga inti itu tetap berada di pertanyaannya adalah tidak mampu meyakinkan atau emang itu by design juga oleh si kepala rumah tangga? Itu dua hal yang kemudian saya berkeyakinan betul statement dari Pak Jarod itu disampaikan tanggal 21 September dan statement itu sangat relevan untuk dialamatkan kepada Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu ketika kemudian muncul realitas politik per hari ini, misalnya Kaisang kemudian secara sah, legal formal, ADART PSI pun juga tidak melarang ada ketua umum nanti yang bisa dituding oleh masyarakat, ini kok karbitan, ini kok jalan merah, gitu ya. ini kok privilege. Nah, itu secara ADART diperbolehkan sehingga legal formalnya tidak masalah. Tetapi ada sisi-sisi lain yang kemudian berpotensi memunculkan friksi dan juga benturan dalam konteks kanibalisme elektoral dan pola relasi antara keluarga Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Saya mau dengar suaranya Mas Ujang, Mas. Kalau melihat ini apa dampaknya terhadap pemilu 2024? Banyak yang mengatakan bahwa ini menjadi kendaraan politik Pak Jokowi pasca pensiun nantinya. Ya, sebenarnya terlalu kecil ya kalau PSI akan menjadi kendaraan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini butuh perahu yang lebih besar. Oke lah, katakanlah kalau dalam politik itu kan tidak boleh menaruh telur di keranjang yang sama kan. Nah, dalam konteks ini saya melihat kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar. Dulu saya memiliki cerita ya, punya pengalaman dan dapat informasi Pak Jokowi ini kan dulu ingin ngambil PDIP, tapi nggak bisa. Dalam struktur ADART nggak bisa, bahwa bukan pemilihan di PDIP itu, tapi pengusulan nama dari bawah. Pasti namanya akan Ibu Mega terus. Tidak benar. Dalam konteks itu saya melihat, nah skema yang dimainkan Pak Jokowi ini tentu membuat PDIP juga gundah gulana. Pertama sudah saya jelaskan dari awal di TV One ya, dari lama, sejak 7 tahun yang lalu saya katakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Nah, dalam konteks ini kalau bicara soal PSI, ya betul. Ini sebenarnya PSI ini partai jelmaan Jokowi. Partai Pak Jokowi. Karena dia tegak lurus. Ya, dibina juga oleh Pak Jokowi. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Walaupun mohon maaf dalam konteks misalkan tadi alasan bahwa ya ADART boleh, kedua juga kaderisasi itu juga ya kan harus diterabas. Jangan lupa juga kalau kita analogikan dengan Mas Gibran itu saya kritik habis-habisan juga ketika dia tidak lolos administrasi ya. Di PDIP nggak lolos loh dia sebagai calon wali kota, tapi diloloskan. Jangan lupa ini sebagai tragedi demokrasi juga, menjadi catatan bagi PDIP bahwa sejatinya yang sebenarnya bicara kehebatan Kaisang saya menganggap biasa saja. Hebatnya itu karena memang anaknya Pak Presiden. Ya udah, kalau misalnya biasa saja menurut Kang Ujang, jadi apa ini desainnya, apa ini settingannya apa begitu? Pertama anak presiden, yang kedua tadi labuhan. Kan Pak Jokowi kan butuh landing yang smart. Butuh landing yang yang baik lah dalam konteks smooth lah ya. Smooth, kalau bahasa saya husnul khotimah. Nah, dalam konteks mau landing ini agak berdebar-debar ini. Banyak persoalan-persoalan yang selama katakan 9 tahun 10 tahun ini membuat masyarakat juga mohon maaf agak marah. Nah, oleh karena itu butuh backup politik. Makanya Pak Jokowi mohon maaf memainkan partai lain, dalam tanda petik ikut cawe-cawe. Berarti ini dalam tanda petik juga dua kaki gitu? Ya, saya melihat begini, bukan hanya dua kaki, main banyak kaki saya melihat. Tapi kalau dalam konteks Pilpres, kalau kandidat 3 misalkan ada poros Anies, Prabowo dan
Ganjar, ya bisa jadi di dua kaki ini. Nah, saya melihat bahwa konteks PSI menjadikan Kaisang sebagai ketua umum, ya tadi punya skema selain ingin mengamankan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi juga ingin mengambil partai yang lain. Kalau saya melihatnya begitu. Baik, kita ke Mas Andi Budiman, tapi usai jeda pariwara berikut ya, Mas Andi ya. Kita nanti ke Anda lagi. Kami akan kembali saat lagi.